Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM gelombang 5 angkatan 95. Kelompok kami terdiri dari 6 orang peserta yang diketuai oleh Diki Tera Putra, Ahmad Zaki, M. Royhan, M. Ria Repansa, M. Zulhardi, dan saya sendiri Edo Jaya Permana. Kali ini saya akan menyampaikan tugas kelompok kami, yaitu menganalisis tokoh yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau yang lebih dikenal dengan istilah aneka. Di sini kami mengambil salah satu tokoh, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden RI ke-7. Pada tahun 1954, B.J. Habibie memilih jurusan kuliah teknik mesin di Fakultas Teknik ITB. Setahun setelahnya, yakni tahun 1955 sampai 1965, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan di jurusan teknik penerbangan dengan memilih spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman. Di pemerintahan, B.J. Habibie pernah menjadi Menteri Negara Ristek dan Teknologi 4 kali berturut-turut dari tahun 1978 sampai 1998. Kejeniusan dalam menciptakan karya membuat beliau dikenal hingga ke luar negeri. Hal ini tentu membuat bangga Indonesia karena memiliki tokoh yang diakui dunia. Berikut 3 karya B.J. Habibie pada dunia penerbangan. Yang pertama, pesawat R-80. Kedua, pesawat N-250. Ketiga, pesawat C-130 Hercules. Dari aspek akuntabilitas, terlihat saat beliau memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di negeri ini. Saat itu, Indonesia benar-benar sedang krisis moneter yang terjadi secara masif. Namun, dalam 17 bulan Indonesia mulai berangsur pulih atas kepemimpinan beliau. Ekonomi, situasi politik, dan keamanan semuanya mulai membaik. Salah satu kunci keberhasilan tersebut ialah kecermatan beliau dalam mengambil keputusan. Dari situ, kita dapat melihat indikator kepemimpinan. Tanggung jawab, transparansi, serta integrasi yang merupakan indikator dari nilai akuntabilitas. Di era pemerintahan B.J. Habibie, keadaan negara sangat kacau pasca pengunduran diri Soeharto. Beliau berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia dengan melahirkan Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan undang-undang politik dan undang-undang otonomi daerah untuk meredam gejolak tersebut. Dari sini, beliau sudah menciptakan nilai akuntabilitas dari kepemimpinan, integritas, keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, serta kecerdasan. Dari nilai dasar nasionalisme, B.J. Habibie mengabdi untuk bangsa. Setelah lulus kuliah di Jerman, Habibie memilih kembali ke Indonesia untuk memajukan Indonesia. Dari segi etika publik, Habibie selalu mencerminkan watak negarawan yang menjunjung tinggi etika dalam bersikap dan bertutur kata. Pembawaan yang tenang, santun, dan tidak mudah terprovokasi. Dari segi komitmen mutu, B.J. Habibie melakukan inovasi menciptakan banyak karya di bidang penerbangan. Hasil karya inovasi Habibie antara lain: 1. Penemu teori crack propagation on random. Yang kedua, pesawat Dornier DO-31 sebagai rancangan pertama Habibie. Yang ketiga, ikut merancang C-130 Hercules. Yang keempat, menerapkan teori crack pada Airbus A300. Yang kelima, turut merancang pesawat Multi-Role Combat Aircraft atau MRCA. Yang keenam, Habibie memimpin pembuatan pesawat N-250 Gatot Kaca. Dan yang terakhir, Habibie merancang pesawat R-80. Dari nilai anti korupsi kepedulian, Habibie meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Habibie juga banyak memberi beasiswa kepada generasi muda yang memerlukan bantuan. Selanjutnya,
dari nilai anti korupsi kerja keras. Habibie merupakan seorang yang pekerja keras, yang kuliah sambil bekerja karena masih harus menghidupi keluarganya, walaupun ia kuliah S3 di Jerman. Selain daripada itu, Habibie selama menjabat sebagai wakil presiden ataupun presiden Republik Indonesia tidak pernah terkait dengan tindak pidana korupsi.